maujud. Sedangkan si hamba tadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kuasakah si hamba tadi berjalan? Kuasakah hamba tadi melihat? Nah, kita kaji benar-benar, pelan-pelan tapi pasti tadi kita bisa membedakan mana itu wujud Tuhan, mana itu wujud sebenarnya hamba. Nah, lalu kita lihat dan perhatikan, di manakah nanti kita berpegang tadi. Nah, pegang kepada zat makhluk juga, pegang kepada sifat makhluk, pegang kepada af'al makhluk juga, pegang kepada asma makhluk juga. Disebut makhluk tadi, zat, sifat, asma, af'al itu jaka istilah kita itu jubah kebesaranku. Nah, jubah kebesaranku yaitu zat, sifat, asma, af'al. Lalu kepada diri kita nampak itu wujudnya, nampak hambanya. Jadi antara hamba dan wujud Tuhan tadi ada Tuhannya. Jadi sebenarnya Tuhan itulah Raja, Malikin Nas. Jadi sebenarnya Tuhan itu Sang Raja. Nah, Raja tadi yang menjadi Raja. Nah, sekiranya antara teori dan prakteknya tadi benar-benar sesuai dengan dalil dan akal pikirmu, maka bila la haula tadi ditujukan kepada kita, kita ini melihat tidak? Ya melihat. Mendengar tidak? Mendengar. Maka itu adalah wujudnya, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sifat si hamba. Sedangkan engkau perhatikan kepada si hamba tadi dengan benar-benar teliti supaya jangan waham, ragu-ragu, ada sangka-sangkaan. Si hamba tadi kuasa tidak? Dibilang kuasa, kenyataannya tidak kuasa. Dibilang tidak kuasa, tapi kuasa katanya, karena keraguan-raguan. Setelah kita timbang-timbang, kita teliti, kita perhatikan, si hamba tadi wujudnya tercipta daripada wujud Tuhan. Kita dilihat di situ. Ternyata dia benar-benar sesuai dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sesuai dalil tadi. Maka sah, yakin dan percaya, tidak ada keraguan-raguan bagi kita yang ma'rifat, yang mengenal sebenarnya diri hamba dan wujud Tuhan tadi. Lalu kita bisa membedakan. Jadi sebenarnya kalau bisa ngantuk, nah, kalau bisa lapar, ada kacil bisa bertagih lapar si hamba nih. Nah, adakah punya kehendak? Tentu hamba tak punya kehendak apa-apa. Nah, kalau punya kehendak nanti, nah, banyak macamnya. Bisa dibikinkan bubur kuning, bubur putih lah. Nah, si hamba tadi, nah, ya kata, nah si hamba seperti semar tadi, nah kada bisa ngantuk, kada bisa lelah, kada bisa letih si hamba. Tapi dia tak memiliki rasa. Ada wujud, ada rupa, bentuk, namun tiada rasa. Itulah si hamba. Kemudian kita lanjutkan sedikit tadi tentang nukilan klasik tadi. Sampai di situ engkau bernama Nok
atau noktah tadi, kembali kepada asal daripada Fatihah titik noktah tadi, yaitu air mani yang basah, air mani yang banyak. Maka noktah itulah satu-satunya yang menjadi awal sekalian yang ada. Noktah tadi sekalian yang ada itu maksudnya kepada yang wujud nih, diteliti yang wujud nih dari mana asalnya. Jadi sekalian mewujud maksudnya mata, hidung, telinga, mulut dan lain sebagainya, ini jantung, paru-paru, bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum, sepenuhnya diri kita ini tadi itu adalah awalnya daripada noktah, daripada titik, yaitu air mani, setetes air mani tadi. Jelas tidak tadi? Nah, tentu secara akal pikir, batang tubuh atau wujud ini tadi adalah berasal daripada namanya nok atau noktah. Dan noktah itu tentu asalnya dari mana? Kan sudah kemarin berulang-ulang. Tentu daripada saripati, makanan yang kita makan. Saripati makanan, itulah asalnya daripada noktah, air mani. Seperti padi-padian, umbi-umbian, buah-buahan dan lain sebagainya yang semuanya tumbuh di tanah. Noktah ini pula disebut dia dengan air mulhayat, air yang hidup. Noktah, masih ingat kan kemarin Abang Ide? Noktah tadi adalah air yang hidup, air mulhayat, noktah. Dari noktah inilah titis menitis jadi menjadi, jadi titis menitis dari bapak menitis ke ibu, lalu jadi menjadi, 9 bulan 9 hari, lalu jadi menjadi, lalu nampaklah sekalian wujud tadi. Mungkin Bang Iwan lebih hafal tadi 9 bulan 9 hari. Nah, jadi daripada noktah, daripada titik lalu jadi alif, lalu batang tubuh. Alif tuh alif istiqna tadi ya batang tubuh kita. Daripada titik lalu jadi batang tubuh. Kayak pohon kelapa lalu berbuah lagi. Lalu ada punya anak, kalau kada punya anak ya sama alif juga tetap. Alif tadi, alif istiqna. Itulah kenyataan aku. Alif tadi lambangnya ana. Ana tadi sebenarnya itulah kenyataanku. Nah, jadi dari titik lalu jadi alif. Alif tadi kumpulan beberapa titik lalu jadi alif. Itulah ana, itulah aku. Jadi aku tadi nampaknya kepada si alif, yaitu mesra kepada sekalian batang tubuh. Dalam bahasa ketuhanan, aku tadi nyata kepada wujud. Aku tadi nyata kepada wujud. Maka aku inilah disebut perbendaharaan yang tersembunyi. Si aku tadi. Aku perbendaharaan yang tersembunyi. Aku hendak minta kenal, lalu kau jadikan makhluk. Nah, makhluk tadi mana? Ya tubuh, ya hati, ya nyawa, ya zat, ya sifat, ya asma, ya af'al. Inilah makhluk. Wujud hambaku. Itu disebut makhluk tadi. Jadi noktah itulah satu-satunya yang menjadi awal sekalian yang ada ini. Artinya yang ada ini yaitu kepada wujud jua. Maka selalu engkau taat akan segala perintahnya, ingatlah selalu akan katanya. Maka selalulah engkau taat akan perintahnya dan ingat selalu katanya. Kepada pesan si
wujud kepada nang ada nih. Jadi tujuan itu kepada nang merasa, kepada yang mewujud ini ditujukan. Kalau kalam ini digunakan untuk ada yang merasa, untuk apa? Artinya untuk yang ada, untuk yang punya rasa. Kalau untuk pada punya rasa apa artinya tuh ada ya apa tuh Bejab? Ya kan untuk pada punya rasa. Meniambar baik. Meniambar gitu. Nah, jadi untuk yang punya rasa tadi. Nah, jadi noktah itu bisa pula dicontoh misal noktah tadi kepada biji padi menjadi kue serabi. Kue serabi inilah kenyataan daripada si padi. Atau pula air yang nyata kepada es batu. Itu contoh misal wujud Tuhan. Nah, dari wujud Tuhan itu bukti adanya si makhluk. Maka selalu engkau taat akan segala perintahnya. Si engkau tadi mana? Nih dilihat pada wujud nih. Ya taat kepadaku. Kemudian wujud taat kepadaku. Kemudian kuasa melihat, mendengar, berkata-kata seperti mata, telinga, mulut, kaki, tangan, tubuh keseluruhan, hati, nyawa engkau itu nah taat kepadaku. Taat kepadaku tadi. Nah inilah disebut bertakwanya engkau. Si engkau tadi. Kalau si hamba jelas sudah bertakwa. Engkau yang tak mengenal ini yang perlu tahu. Jadi sebenarnya wujud, yakin, tidak yakin, percaya, tidak percaya, memang selalu ketergantungan kepada Tuhan. Cuma kita saja yang terdinding dengan wujud sendiri. Sehingga tidak bisa mengenali Tuhan. Nah, padahal kata Tuhan, aku dekat. Padahal wujud ini selalu bertakwa kepada Tuhan sebenarnya. Karena ketidaktahuan seseorang tadi bertuhan cuma kada kenal Tuhan. Bilangnya saja bertuhan. Cuma tak mengenal Tuhan, sama artinya dia membangkang kepada Tuhannya. Atau membelot kepada Tuhannya. Ngakunya bertuhan, cuma tak kenal Tuhan, itu sama dengan tak punya Tuhan atau tak punya raja. Atau dalam bahasanya, tak kenal dengan raja sendiri, tak kenal dengan Tuhan sendiri, lalu disebut membelot. Membelot daripada Tuhan. Padahal jelas-jelas Tuhan menyatakan bahwa qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Padahal jelas-jelas Tuhan tadi menyuruh memahami daripada qul a'udzu birabbin nas, bahwa akulah yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara, yang jadi raja kepada engkau manusia. Nah, lalu disebut Allah tadi tajalli kepada diri insan manusia. Maka kata Tuhan, selalulah ingat kataku, esakan aku, sempurnakan aku. Artinya jangan bertuhan lain selain aku.
Jangan menuju jalan lain selain daripada aku, hanya aku saja. Dan sebenarnya aku itu adalah esa tunggal, cuma sangka-sangkaan kita. Ada aku nih banyak, yang banyak tuh kami, kita itu banyak. Kalau aku, apalagi akunya yang hak itu tunggal, tidak berbilang. Aku tadi tunggal, tidak berbilang-bilang. Maka dari itu selalulah engkau taat kepadaku, selalulah engkau ingat kepadaku setiap waktu, setiap hal dan keadaan, dan selalulah engkau bertakwa kepadaku tadi. Artinya benar-benar engkau meniti titian siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus engkau di jalanku. Kalau secara sederhana kepada diri insan manusia tadi, lalu dia sempurna mengenal Tuhannya, lalu disebut insan kamil. Insan kamil ini lah yang bertakwa, yang taat. Nah, kalau bahasanya demikian tadi. Namun bagi engkau yang ma'rifat tadi, itulah senyata-nyatanya zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu elok rupawan, yaitu wujud. Wujudnya tadi. Jadi sepantasnya lah yang jadi raja pada wujudnya Allah itu tiada lain daripada Allah jua, yaitu aku jua, kata Tuhan, bukan lainnya. Jadi kalau mobil bijak, ada mobil, ada supirnya. Nah, itu mobilku, kata supirnya. Nah, sopir bukan mobil, mobil bukanlah sopir. Cuma yang mengendalikan mobil, yang membawa ke sana kemari, itulah sopir. Jadi yang takwa itu yang mana sebenarnya? Nah, yang takwa itu yang mana? Mobil kah? Bisa apa? Mobil bisa taat. Yang mobil itu diperjalankan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, kalau wujudnya tadi, nah dirinya, nah itu dirinya. Diri daripada Tuhan itu sendiri, diri bukan Tuhan. Jangan dijadikan Tuhan atau wujud dijadikan Tuhan tadi. Maka lihatlah, pandanglah kepada diri dan kepada alam tadi, betapa kuasa agungnya, kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang mengesahkan Tuhan. Memang sedia kalanya aku tadi esa, kata Tuhan. Kada kita pang mengesah-esahkan Tuhan. Bukan kita pang yang mentauhidkan Tuhan, cuma mendekatkan hampir paham. Mendekatkan paham kita tuh, nah, sampai kita paham, mengerti bahwa yang mentauhidkan, yang mengesahkan Tuhan ada lain daripada Tuhan juga. Karena kata Rasulullah, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Jadi mobil tadi hanya sebagai alat, sebagai mazhar diri kita, ataupun wayang itu sebagai mazhar dalam kenyataan dalam. Maka sepantaslahnya bagi orang yang ma'rifat tadi, dia bertobat daripada mengucap la ilaha illallah. Artinya dulu dia pernah mensekutukan Tuhannya karena ada rasa kemampuan, rasa kekuasaan dan lain sebagainya. Kesombongan, keangkuhannya, merasa dirinya mengucap la ilaha illallah, lalu dia bertobat mengucap la ilaha illallah tadi, bahwa senyata-nyatanya tiada Tuhan melainkan Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak, tiada lain.
bukan lainnya tapi tiada lainnya tadi. Maka nampaklah bagi engkau tadi segala keelokan zat wajib wujudnya Allah yang begitu elok rupawan. Tiada lagi dinding dan hijab tadi, kada ada lagi yang bisa mendindingi. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi wujudnya itu maha nyata, maha nampak, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menutupinya, yang menghijabi daripada wujud Allah. Hanya sangka-sangkaan belaka, prasangkaan. Nah, prasangkaan kita tadi, nah, sangka-sangkaan belaka. Nah, jadi sampai di situ selalulah engkau taat akan segala perintahnya, ingat selalu akan katanya. Esakan aku, esakan aku. Ini makna daripada orang yang makrifat belum sampai pahamnya lagi tadi. Kalau sudah sampai pahamnya, oh ternyata remuk hancur diri ini ketika sampai kepada matahari. Hancur, tak ada lagi. Tak ada lagi pengakuan siapa-siapa dan apa-apa. Ketika kita benar-benar sampai ke matahari. Atau kita melihat besi yang pijar dibakar tadi, kita pegang, hancur tangan kita. Kita lihat api yang berkobar tadi, cuma dirasa, asalnya berasa bertuhan. Contoh misal lah, Maha Suci Allah dengan segala contoh misal. Setelah mengena api tak cukup kena, lalu kita rasakan. Ketika benar-benar engkau sampai kepada si api tadi, maka hancur dirimu, karam dirimu. Atau contoh misal air yang berjumpa dengan laut, karam dirinya. Air tadi, setetes air yang karam di lautan luas, hilang dirinya. Yang ada tuh hanyalah air laut semata-mata, laut saja, tak ada lagi yang lain. Itu lautan yang begitu luas, samudra ilmunya Allah, yang kalau dituliskan pun kalimah itu tak akan cukup air selautan tadi yang menjadi tintanya tak. Maka sirnalah diri engkau dalam wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak di situ tadi. Jangan sampai lagi ada keraguan-raguan. Nah, bila ada ragu-ragu, didalami lagi tadi, nah, supaya benar-benar melihat, menyaksikan yang sebenarnya tadi, yaitu daripada wujud Tuhan tadi, ataupun wujud si hamba, dan daripada zat Tuhan tadi. Sekiranya dulu malam hari ini kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan, baik isi materi yang salah, keliru, ayat atau hadis yang salah, keliru, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ataupun ada kata-kata yang kurang pantas, kurang enak didengar, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini pengajian kita. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.